Shalom, Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh berjumpa kembali di minggu yang ketiga, 16 Mei 2021. Walaupun kita beribadah masih secara virtual melalui layar monitor di rumah Bapak Ibu masing-masing, melalui HP dan alat elektronik lainnya. Tapi saya percaya itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kita, kerinduan kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Sungguh kita merasakan pertolongan Tuhan. Hari-hari yang kita lalui, satu minggu yang sudah kita lalui. Kita melewati suka dan duka. Kita melewati berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Tapi kita percaya kalau kita saat ini masih berhidup, kita masih bernafas, itu semua oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Untuk itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan melalui rasa syukur kita untuk pertolongannya dan pemeliharannya yang begitu sempurna. Kita angkat pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan yang terus menyatakan kasih-Nya. Kita masih boleh hidup sampai sekarang ini. Kita masih boleh bernafas. Itu hanya Allah karena kemurahan Tuhan saja. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari hati kita yang paling dalam. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita merenungkan setiap kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari, kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Pemeliharaannya begitu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau saat pagi hari ini kami boleh masih hidup. Kami boleh bernafas. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Ibadah ini akan ditahbiskan oleh hambanya Bapak Pendeta Yafet. Kita angkat pujian kita. Kita mau mengatakan Tuhan Allah hadir.
Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan warta jemaat kita untuk sepanjang minggu ini dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Baik, saya akan membacakannya semua bagi kita. Yang pertama untuk jadwal pelayanan kategorial, Minggu 16 Mei 2021. Ibadah sekolah minggu kelas batita, kecil, tengah, melalui YouTube pukul 8 WIB. Kelas besar melalui Google Meet pukul 10 WIB. Kemudian untuk ibadah tunas remaja melalui Zoom pukul 10 WIB. Kemudian juga ibadah guru-guru sekolah minggu melalui Google Meet pukul 18 WIB. Dan dilayani oleh firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Margi Lisa Ova STH, liturgos Ibu Kristi Toisuta, doa syafaat Bapak Karisma Giri. Selanjutnya untuk Kamis 20 Mei 2021 akan diadakan pemahaman Alkitab PA di Komisi Perempuan melalui WhatsApp pukul 16 WIB. Dilayani oleh Ibu Evangelis Margi Lisa Ova STH. Selanjutnya pada hari Sabtu 22 Mei 2021, doa pagi untuk majelis, para pelayan, semua pengurus komisi melalui Google Meet pukul 5 WIB dan akan dilayani oleh firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yafet S. Mandiangan MTH, liturgos Ibu Kristi Toisuta, doa syafaat Ibu Anas. Dan untuk Minggu 23 Mei 2021 akan diadakan ibadah pemuda dan remaja melalui Google Meet pukul 11 WIB. Dan juga ibadah dewasa muda WASDA melalui Zoom pukul 19 WIB. Selanjutnya jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GMI Philadelphia Surabaya
mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Tanggal 17 Mei 2021, Bapak Hieronymus Pramudia L. Hanakin. Tanggal 20 Mei 2021, Anak Catherine Nikita Balo. Tanggal 21 Mei 2021, Ibu Neti Anselina Handoyo, Saudari Andreyen Sefrida Pondak, dan anak Luciano Maynard Hanakin. Firman Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun terambil dari Ratapan 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin Bapak Ibu. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkan dan melakukan setiap hari. Amin. Selanjutnya kita masuk kepada pokok-pokok doa. Saya akan membagikan pokok doa ini kepada kita semua. Yang pertama, ucapan syukur. Ini akan kita doakan bersama-sama. Adapun yang kita doakan, yang pertama kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan untuk seluruh jemaat. Yang kedua, kita juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara kita, keamanan dan kesatuan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya untuk permohonan doa, kaum pria mendoakan yang pertama untuk jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, mohon Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan mencukupkan kebutuhan hidupnya. Yang kedua juga kaum pria, kaum bapak berdoa untuk jemaat yang sakit. Mohon Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Dan untuk kaum ibu, kaum wanita, berdoa untuk yang pertama, hamba Tuhan dan seluruh majelis agar tetap setia dan teguh dalam melayani Tuhan. Yang kedua juga untuk kaum wanita dan para ibu, berdoa untuk peneguhan majelis yang baru pada bulan Juni 2021. Mohon Tuhan pimpin supaya dapat berjalan dengan lancar. Dan bagian yang terakhir, saya akan mendoakannya untuk kita berdoa syafaat bersama. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita naikkan pujian. Kita percaya pertolongan Tuhan begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu.
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan yang menjaga memelihara hidup kami hari lepas hari bahkan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur juga untuk keamanan yang masih boleh kami nikmati di negara kami yang tercinta ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami sudah menaikkan setiap permohonan pokok-pokok doa kami. Kami percaya Tuhan adalah sumber pertolongan, tempat kami berharap. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab setiap pokok-pokok doa kami. Bapa di sorga, pagi hari ini juga kami menaikkan doa kami untuk Bapak Pendeta Yafet Mandiangan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ini, supaya melaluinya kami boleh diperbaharui lagi oleh firman Tuhan, memberikan kekuatan dan semangat untuk kami tetap percaya di dalam menjalankan setiap kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus Sinode GMI. Biar Tuhan kiranya memimpin dalam setiap program-program kerja, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya juga Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan operasional untuk pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami. Orang-orang yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan semangat kepada setiap orang tua kami ini. Supaya tetap mereka bersyukur, bersuka cita dan memuji muliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu doa kami ini jauh dari sempurna. Tapi kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakannya. Dan kami akan menutup doa ini seperti doa Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca pembacaan Mazmur kita yang terambil dari Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, saya mengundang Bapak Ibu semua saudara di rumah, dimanapun berada, untuk bangkit berdiri. Kita membacanya secara berganti-gantian. Kaum Bapak membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil, dan kaum ibu dan wanita membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kaum ibu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian indah firman Tuhan. Inilah yang diberikan oleh pemazmur untuk kita orang-orang percaya. Kalau kita mau hidup sukses, kalau kita mau hidup benar di jalan Tuhan, kita selalu merenungkan firman Tuhan. Percaya janji Tuhan, hidup kita boleh berhasil. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita tetap memuji Tuhan, tetap kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian melalui mazmur ini. Kita katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam.
Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktu, dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin, Bapak Ibu. Inilah janji Tuhan untuk kita orang percaya. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita hidup dalam Tuhan, janji Tuhan, hidup kita diberkati, kita boleh berhasil. Puji Tuhan, masih tetap kita semangat untuk berdiri memuji Tuhan. Sebab kita mempunyai Allah yang dahsyat, Dia yang bertahta di bumi dan di surga. Allah kita dahsyat, Allah kita hebat. Dia yang berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Wow. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia raja di atas segala raja, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia
Dia ternama Yesus Raja segala raja. Oh, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia yang hebat, Dia yang mulia, tiada yang seperti Dia. Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam lagi. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Dia. Sebab bagi Dialah kemuliaan, hormat, dan kuasa. Dialah Raja kita, Tuhan Juru Selamat kita, Anak Domba yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Kita bersyukur kepada Dia. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Katakan haleluya. 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 Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya. Mari sujud di hadapan tahtanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa
bagi Dia selama-lamanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang termulia di bumi dan di surga. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang adalah Raja di atas segala raja. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau anak domba Allah. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab kami orang-orang berdosa. Sudah Kau tebus, sudah Kau selamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Dari hati kami yang paling dalam, ini nyanyian pujian penyembahan kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Benar Tuhan, benar Tuhan, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Karena hanya Engkau yang layak dipuja dan disembah. Terima kasih Engkau memelihara gereja-Mu sampai pada saat ini. Dan biarlah Tuhan, di dalam pemeliharaan-Mu inilah, sebagai gereja kami hadir terus menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi dunia ini. Kami tahu Tuhan dan kami percaya bahwa tidak lama lagi Engkau akan datang bagi gereja-Mu. Engkau menjemput semua anak-anak-Mu untuk masuk dalam kekekalan. Karena itu Tuhan, selama kami ada di dunia ini, biarlah kami terus-menerus diperbaharui, terus-menerus diperlengkapi oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan untuk semakin indah menjadi berkat bagi dunia ini. Sehingga semakin banyak orang menjadi percaya kepadamu dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu lagi pada hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau membentuk kami semua, dan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Teguhkan kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan juga melalui kebenaran firman-Mu Engkau menerangi kami, supaya kami terus-menerus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tinggikan diri-Mu dalam pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita sungguh bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan memberkati dan menyertai kita. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17
ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Mari kita fokus kepada firman Tuhan. Saya akan membacakannya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Silakan mengikuti pada Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukanlah dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita pada hari ini, Minggu tanggal 16 Mei 2021 adalah Gereja bagi seluruh dunia. Gereja bagi seluruh dunia. Ada banyak firman Tuhan yang berbicara tentang tema kita ini. Ya. Misalnya di dalam Matius, Injil Matius, pasal yang ke-28, ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu dalam Markus pasal yang ke-16, Markus pasal 16, ayat yang ke-15 sampai 16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ada banyak ayat firman Tuhan yang mengatakan tema kita ini, bahwa gereja itu memang diutus oleh Tuhan kepada dunia, ke dalam dunia. Maka gereja bagi seluruh dunia, ini tema yang benar. Kehadiran gereja di tengah dunia adalah untuk memberitakan keselamatan bagi orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Tetapi gereja juga harus hadir untuk memberitakan kesaksian, untuk memberikan kesaksian bagi Allah tentang Yesus Kristus. Karena itu gereja harus selalu terpaut kepada Kristus.
Gereja tidak boleh lepas dari Kristus. Gereja harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja. Gereja harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Gereja, dengan demikian maka gereja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tengah dunia. Kalau gereja lepas, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka gereja tidak akan mampu menjadi berkat. Karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Gereja harus menyaksikan Kristus. Gereja harus menjadi garam, harus menjadi terang. Menjadi garam artinya memberi rasa, mempengaruhi dunia ini supaya boleh percaya kepada Kristus. Sehingga gereja sungguh-sungguh menjadi berkat. Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ini sedang berdoa untuk gereja. Dan salah satu doanya adalah supaya gereja bersatu. Karena gereja itu baru dapat menjadi saksi apabila gereja itu bersatu. Gereja baru dapat menjadi terang dan berkat jika kesatuan tubuh Kristus itu terrealisasi di dalam gereja. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa agar gereja dapat bersatu. Ini kehendak Tuhan, ini kerinduan Tuhan Yesus di dalam doa kepada Bapanya saat ia menjalankan karyanya menebus dosa manusia di dalam dunia ini. Jemaat mula-mula telah merealisasikan kesatuan tubuh Kristus. Artinya kesatuan itu bisa, Bapak Ibu. 3.000 yang bertobat dan mereka bersatu. Mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Artinya gereja itu bisa melakukan apa yang seperti doa Tuhan Yesus. Gereja dapat bersatu. Dan ketika gereja bersatu, kita tahu bersama dalam Kisah Rasul pasal 2. Maka gereja menjadi kesaksian yang sangat indah dan menjadi berkat besar bagi dunia. Dan kalau sekarang, kalau kita bicara soal gereja, itu kan dimulai dari diri kita. Lalu dimulai di dalam keluarga kita. Lalu dilanjutkan di dalam jemaat kita atau persekutuan di mana kita ada. Lalu di dalam gereja secara umum atau secara universal di tengah-tengah dunia. Di mana anak-anak Tuhan bertemu bisa saling menguatkan, bisa saling menopang, bisa saling mendukung. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka pembahasan kita pada sekitar Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai ayat yang ke-19 ini saya bagi dalam 4 hal yang penting. Yang pertama, gereja itu memang bagi seluruh dunia. Dan dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa ayat yang berbicara langsung tentang itu. Dan yang kedua nanti kita bicara tentang akan hakikat gereja. Dan yang ketiga nanti kita akan berbicara bahwa firman Tuhan adalah dasar bagi gereja Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi dunia. Dan yang terakhir atau yang keempat, Tuhan pasti menjamin gereja sehingga gereja tetap dapat menjadi berkat di tengah dunia. Yang pertama kita renungkan gereja bagi seluruh dunia. Ada beberapa ayat di situ. Misalnya ayat yang ke-11 bagian A. Ayat 11 bagian A dikatakan begini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ini berbicara tentang gereja. Ketika Yesus naik ke surga, gereja tidak dibawa langsung oleh Tuhan Yesus ke surga. Tidak. Gereja ada di dunia. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia kembali kepada Bapa. Dan tetapi gereja ada di dalam dunia. Lalu di dalam ayat yang ke-18 juga. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi memang sesuai tema kita ini, gereja memang dilahirkan, dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini. Gereja ini hadir di dunia untuk menjadi berkat. Kehadiran gereja untuk menjadi teladan, menjadi contoh akan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat tadi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ini firman Tuhan pada hari Rabu, pada tanggal 13 ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, dan ini adalah ayat yang sangat terkenal, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
sampai ke ujung bumi. Inilah perintah Tuhan, inilah keinginan Tuhan, supaya gereja itu memang bagi dunia. Gereja menjadi berkat bagi dunia. Gereja ada di dalam dunia, tapi gereja tidak boleh jadi duniawi. Kita juga tidak bisa menjadi kesaksian dari tempat yang jauh. Kita harus ada di tengah-tengah dunia, memberikan contoh, memberikan teladan. Kita harus ada di dalam dunia untuk dapat berbicara, untuk dapat mengkomunikasikan Injil lewat secara verbal, melalui sikap, hidup, perbuatan, kelakuan kita, sehingga dunia ini dapat melihat Yesus. Ya, tidak ada orang yang melihat Allah, tetapi apabila gereja menyatakan firman Allah dan kehendak Allah, maka orang dunia ini dapat melihat Allah melalui kehidupan gereja. Ya. Melalui kehidupan kita orang percaya. Gereja satu sisi mungkin eksklusif, ya kan? Karena dia memang dikuduskan oleh Tuhan, menjadi milik Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi satu sisi gereja juga harus hadir. Gereja harus berada di tengah-tengah dunia ini. Gereja tidak bisa memisahkan diri dalam pengertian bersosialisasi ya. Gereja itu dikuduskan. Itu memang maksudnya dipisahkan. Tapi tujuannya itu supaya dikuduskan. Supaya gereja itu bisa bertumbuh. Dibentuk oleh Tuhan secara khusus. Tetapi gereja harus langsung hadir di dalam dunia ini. Siapa yang mengkomunikasikan Injil kalau bukan gereja? Siapa yang memberitakan Kristus di tengah dunia ini kalau bukan gereja? Maka gereja memang dilahirkan dan dijadikan oleh Tuhan bagi dunia, supaya dunia dapat melihat Allah melalui gereja. Siapa gereja? Kita. Gereja bukan gedung, gereja adalah pribadi, orang-orang percaya. Maka kita lihat hakikat gereja di dalam beberapa ayat di sini adalah supaya kita hidup sesuai dengan gereja yang adalah tubuh Kristus. Hakikat gereja itu adalah bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. 2 minggu yang lalu ya kita merenungkan pokok anggur. Gereja itu, orang percaya itu adalah ranting. Yesus adalah pokok, Bapa adalah pengusahanya. Gereja bukan dari dunia, sama seperti Kristus, bukan dari dunia. Gereja adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Orang-orang yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus. Itu gereja, eklesia yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang. Ya. Ek itu keluar, kaleo itu dipanggil. Jadi gereja, eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar masuk ke dalam terang Tuhan. Orang-orang yang bertobat tinggalkan kehidupan yang lama, masuk ke dalam kehidupan yang baru. Mereka yang dulu hidup dalam dosa dilahirkan kembali oleh Tuhan. Maka apa yang dikatakan bahwa gereja bukan dari dunia itu benar. Artinya gereja itu lahir dari Allah. Karena diciptakan kembali oleh Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kalau gereja, kalau ada orang yang belum dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, maka dia belum dapat disebut gereja. Karena dia masih berada dalam kegelapan. Apalagi kalau dia belum bertobat, dia masih ada dalam dosa, dia masih dalam kegelapan, dia belum dapat disebut gereja. Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Itu gereja. Maka seperti dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 dalam Injil Yohanes ini, dalam Injil Yohanes pasal 17, dikatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Ya. Yesus bukan dari dunia, demikian juga gereja, bukan dari dunia. Gereja ini berasal dari Allah. Bukan karena kita bukan dilahirkan secara manusia, bukan. Tetapi akhirnya artinya harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan baru. Demikian juga dalam ayat yang ke-16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku, bukan dari dunia. Gereja bukan dari dunia. Itu hakikat gereja. Gereja bukan dari dunia, gereja dari Allah. Apa bukti bahwa gereja itu berasal dari Allah? Lahir baru, lahir kembali, bertobat, percaya Yesus. Itu hakikat gereja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau dunia membenci gereja, memang hal itu pasti akan terjadi.
Karena apa? Karena kita beda dengan dunia. Kita berasal dari Allah, dunia berasal dari dunia. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus berasal dari dunia. Maka kalau kita dibenci, memang itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Karena keberbedaan asal ini. Kita berasal dari Allah, orang-orang yang belum percaya berasal dari dunia. Bukan kita suka kalau dunia membenci kita, bukan. Tetapi karena kita memang bukan dari dunia ini. Dan kalau dunia membenci kita juga, ini juga catatannya, kalau dunia membenci kita, itu belum tentu karena kita sudah menjadi gereja yang benar. Bisa jadi karena kegagalan gereja untuk menjaga identitasnya sebagai tubuh Kristus. Bisa saja karena gereja tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Bisa jadi gereja tidak menjadi berkat untuk orang lain, maka dibenci. Ya, yang dimaksud oleh Alkitab itu bukan itu. Ya. Gereja itu dibenci karena kita berasal dari Allah, karena kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena itu gereja harus selalu mengintrospeksi diri, supaya dia kembali kepada hakikatnya, bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus, bahwa gereja itu adalah orang-orang yang telah dipanggil, yang telah dipilih, dan yang berasal dari Allah. Nah, ini harus kita ketahui supaya gereja bisa menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah firman Tuhan adalah dasar bagi gereja Tuhan untuk menjadi berkat. Gereja itu diperintahkan ya oleh Tuhan untuk memberitakan Kristus ke seluruh dunia. Gereja harus hadir di tengah dunia. Ya. Maka gereja sungguh-sungguh membutuhkan dasar yang kuat untuk dia bisa menjadi berkat. Apa dasar yang kuat itu? Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat. Yang pertama di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-8, ayat yang ke-14, dan ayat yang ke-17 dan 19. Yang pertama di ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Menuruti firman-Mu. Ya. Supaya gereja bisa menjadi berkat di tengah dunia di mana Tuhan mengutusnya. Maka gereja harus punya dasar. Dasar yang benar itu apa? Dasar satu-satunya. Apa? Firman Tuhan. Gereja harus menerima. Gereja harus menuruti firman Tuhan. Ya. Kalau seperti gereja itu seperti duta ya, seperti duta. Jadi dia dikirim ke satu negara untuk mewakili negara yang dia berasal. Maka dia harus taat kepada negara di mana dia berasal. Ya. Dan dia harus berhikmat di dalam berada di negara di mana dia diutus. Begitu juga gereja. Ya. Gereja harus punya pegangan. Apa dasar gereja? Firman Tuhan. Juga ayat 8 katakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Oh, luar biasa sekali. Nah, ini yang catatan penting ini Bapak Ibu dan Saudara. Mereka tahu ayat 8b. Mereka tahu benar-benar. Ini saya selalu menekankan kepada jemaat, kepada kita semua. Untuk semakin dalam mengenal Yesus. Kenapa? Seperti ayat ini. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang kepadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi gereja itu harus menyaksikan. Gereja itu harus memberitakan berdasarkan keyakinan, berdasarkan firman yang dia dengar, timbul keyakinan, lalu keyakinan itu dia beritakan apa yang dia beritakan, bahwa Yesus memang berasal dari surga. Yesus itu berasal dari Allah. Dia adalah anak Allah, dia adalah Kristus, dialah yang diurapi, dialah yang diutus oleh Tuhan, oleh Bapa untuk menebus kita, untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan orang yang percaya. Ini bicara soal apa? Doktrin, pengajaran. Gereja harus punya pengajaran yang kuat. Doktrin yang benar-benar berasal dari firman Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Yesus tentang gerejanya. Bahwa mereka tahu benar-benar. Jangan tahu sepotong-sepotong. Itu beda ya. Tahu benar-benar. Ya, bukan sedikit tahu, bukan. Apalagi sok tahu, bukan.
tapi tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bukankah kebenaran inilah yang coba diruntuhkan oleh dunia, ya kan? Bukankah kebenaran ini yang coba disangkali oleh dunia? Dan kita banyak sekali mendengar itu dari YouTube, ya. Tetapi kita bersyukur ada firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Maka semakin diganggu, semakin dibabat, semakin merambat gitu ya. Semakin diusahakan untuk diragukan, justru gereja harus semakin kuat. Tahu benar-benar, ya. Inilah gereja yang benar. Inilah gereja yang bisa menjadi berkat. Firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi dasar bagi kita. Kita tidak boleh ragu-ragu di dalam memberitakan Kristus. Kita tidak boleh bimbang dalam memberitakan Kristus. Karena itu kita harus merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Mendengarkan penjelasan firman Tuhan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita tahu benar-benar. Ya. Yang kita tahu benar-benar itu lalu kita yakini sungguh-sungguh. Gitu ya. Yang kita yakini itu sungguh-sungguh. Kita beritakan dengan sukacita. Gitu. Lalu di dalam ayat yang ke-14 juga, 14a juga berbicara itu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ya. Jadi firman Tuhan ini yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, kepada semua orang percaya. Ini firman Tuhan. Yesus tidak berikan yang lain. Ini dasar gereja. Ya. Ini dasarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hati-hati waspada kepada penyesatan. Yesus itu mengajarkan itu begitu indah. Dia tidak mengajarkan murid-muridnya untuk menjudge, untuk menghakimi, tidak. Tetapi dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk dapat melihat dengan jelas. Yesus katakan apa? Lihat aja dari buahnya. Ya. Lihat saja dari buahnya. Lihat saja dari buahnya. Buahnya yang apa maksudnya? Buahnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi untuk membedakan yang benar dan yang salah, kita tinggal ukur dengan firman Tuhan. Ini standar kita. Sehingga kita tetap berada di dalam dasar yang kuat ketika kita harus menjadi berkat di tengah dunia ini. Gereja harus dikuduskan, dibersihkan oleh firman, dan dikhususkan bagi Allah agar menjadi berkat bagi dunia. Itu dalam ayat yang ke-17, masih dalam poin yang sama bahwa firman Tuhan adalah dasar bagi gereja Tuhan untuk menjadi berkat. Ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa kebenaran itu? Ayat 17b, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi bukan kebenaran yang lain. Ini kebenaran yang benar-benar dari firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Lalu ayat yang ke-19 juga. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berulang kali Tuhan Yesus katakan dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Artinya apa? Gereja itu baru bisa hadir menjadi berkat bagi dunia ini kalau dia punya dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Dunia ini akan berlalu. Hanya satu yang tidak akan berubah. Firman Tuhan. Ya. Firman-Mu akan kekal selama-lamanya. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Karena itu pegang firman Tuhan itu. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dunia ini berubah. Kalau kita berpegang pada filsafat dunia, pengajaran dunia, maka dia akan berubah dan itu juga akan membuat kita berubah-ubah. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Karena firman itu berasal dari Allah. Dan itulah yang harus kita pegang. Supaya apa? Supaya kita konsisten dan kita dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berpegang pada kebenaran firman. Sehingga sebagai gereja kita bisa menjadi berkat. Bapak-bapak bisa menjadi berkat bagi istri, bagi anak-anak. Dan di tempat pekerjaan, di tempat tugas, di tempat bersama dengan rekan bisnis kita bisa jadi berkat. Begitu juga ibu-ibu. Ya.
Berpegang pada firman Tuhan supaya bisa jadi berkat bagi suami, bagi anak-anak. Begitu juga anak-anak, begitu siapa saja, setiap pribadi. Pegang firman Tuhan. Karena hanya dengan itu kita bisa dikuduskan. Dan kita dikatakan itu dibersihkan, kita dikuduskan. Ya. Firman Tuhan itu yang membersihkan kita. Firman Tuhan itu yang mengikis kita. Memang dibersihkan itu tidak enak karena dibentuk namanya tidak enak. Tetapi itulah yang dapat membuat kita, membentuk kita sehingga menjadi perabot yang indah di rumah Tuhan untuk bisa menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Kalau kita tidak dibentuk, maka hidup kita akan sulit menjadi berkat. Yang terakhir kita merenungkan bahwa Tuhan pasti menjamin gerejanya sehingga gereja tetap dapat menjadi berkat. Ini yang luar biasa. Ya. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Sampai kesudahan zaman. Dan ayat 13 katakan, ya ini menarik juga ayat 13 ini. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Oh luar biasa. Ya. Harusnya gereja itu penuh sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kita itulah sumber sukacita kita. Ya. Kita bersukacita karena Tuhan. Bukan karena situasi, bukan karena kondisi, bukan. Karena Tuhan. Keyakinan akan Tuhan itu menimbulkan sukacita di dalam diri kita. Bahwa Tuhan kita itu adalah pencipta langit dan bumi. Bahwa Tuhan kita itu berkuasa. Dia sudah mati tapi dia bangkit, dia naik ke surga. Ya. Sehingga itu harusnya membuat kita bersukacita senantiasa. Dan masih banyak lagi. Lalu jaminan yang berikut adalah dalam ayat yang ke-9. Bahwa Tuhan Yesus selalu punya hati memelihara gereja. Sebab gereja adalah milik Allah. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Mereka adalah milik Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Lihat doa Tuhan Yesus. Peliharalah mereka, peliharalah gereja. Ini Tuhan Yesus yang sudah berdoa. Asik ya kalau Tuhan Yesus yang sudah berdoa untuk kita itu jamin deh. Pasti dijawab deh pasti oleh Bapa. Ya. Kalau kita berdoa aja dalam nama Yesus dijawab oleh Bapa, apalagi Yesus yang berdoa. Dan ini kan berbicara soal jaminan Bapak Ibu. Tidak mungkinlah doa Yesus itu tidak dikabulkan oleh Bapaknya. Enggak mungkin. Ya. Orang Bapa dan Yesus adalah satu. Ya. Maka ketika dia berdoa, dia yang akan menyempurnakan apa yang dia doakan itu dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kita. Dia pasti memelihara kita. Juga ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Luar biasa. Tuhan memelihara kita, tapi Tuhan juga menjaga kita. Ya. Tuhan memelihara kita sempurna dan Tuhan menjaga kita. Begitu ajaib. Itulah gereja Bapak Ibu. Jadi jangan takut dengan apapun. Jangan hidup dalam ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Karena apa? Karena kita dipelihara oleh Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah yang memelihara kita. Dialah yang menjaga kita. Yesus yang telah mati untuk kita. Yang punya kuasa. Bahkan kekuasaan itu ditunjukkan dalam kebangkitan dan kenaikannya. Dialah yang memelihara kita. Lalu kuasa mana yang bisa melawan kuasa Tuhan Yesus? Ya kan? Dan yang terakhir dari bagian ini adalah ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus itu tidak berdoa supaya gereja itu diambil. Ya, bukan. Gereja itu diutus ke dalam dunia. Jangan berpikir bahwa kita itu nanti diambil dulu oleh Bapa untuk jadi berkat. Enggak. Justru kita ditempatkan di dalam dunia ini. Dan doa Yesus adalah bukan supaya mereka diambil, bukan dari dunia, bukan. Bukan itu doa Tuhan Yesus.
Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Bukan itu. Tapi yang Tuhan minta adalah lindungilah mereka. Inilah yang Yesus doakan. Supaya gereja dilindungi. Dan kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesimpulan kita, gereja adalah milik Allah. Milik Bapa di sorga. Amin ya. Anda adalah milik Allah. Saya adalah milik Tuhan. Kita semua adalah miliknya. Gereja memiliki tugas penting dari Tuhan Yesus. Karena itu gereja ada di dalam dunia ini. Nah, selama dia berada dalam dunia ini, dia harus memberitakan keselamatan yang dari Tuhan. Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan keselamatan yang lain ya. Keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan gereja bukan dari dunia. Gereja itu berasal dari Allah. Karena itu kalau gereja itu dibenci oleh dunia, jangan frustasi ya, jangan putus asa ya. Karena memang itu hakikat kita. Kita berasal dari Allah. Firman Tuhanlah yang satu-satunya kebenaran yang harus menjadi dasar gereja untuk dikuduskan sehingga gereja menjadi berkat bagi dunia, menjadi terang, menjadi garam. Kita tidak mungkin dapat mempengaruhi dunia kalau kita tidak punya dasar firman Tuhan. Maka milikilah firman Tuhan. Renungkan, lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah Bapa Sang Pencipta dunia ini. Dialah yang menjamin gereja selama gereja berada di tengah dunia. Sampai kepada dia datang pada akhir zaman. Bapa memelihara gerejanya, menjaga gerejanya, melindungi gerejanya. Bahkan melimpahi sukacita penuh kepada gerejanya. Amin. Mari kita berdoa. Betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Karena meskipun karena kami berasal dari Allah dan dunia membenci kami, tetapi ada perlindungan dari Tuhan, ada pemeliharaan dari Tuhan, ada penjagaan dari Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah dengan firman-Mu itu, keyakinan kami semakin bertambah-tambah. Dan itu juga membuat kami semakin semangat untuk memberitakan Kristus sebagai jalan satu-satunya keselamatan untuk setiap orang dapat berjumpa dan masuk surga, dapat berjumpa dengan Allah dan masuk surga. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih materaikan firman-Mu ini untuk kami semua. Karena betapa pentingnya firman-Mu ini untuk kami. Di dalam kehidupan kami ini, di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Biarlah Engkau terus-menerus membersihkan kami dengan firman-Mu. Supaya kami menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam kesempatan yang indah ini kami juga ingin membawa semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mengucap syukur dan berdoa untuk mereka. Dan kami berdoa biarlah Tuhan, Engkau yang sudah memelihara mereka selama 1 tahun ini. Bahkan di tengah-tengah pandemi, Engkau juga yang akan memberkati seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Hieronimus Pramudya Hanakin yang berulang tahun tanggal 17. Kami juga berdoa untuk anak Catherine Nikita Balo yang berulang tahun tanggal 20. Kami juga berdoa untuk Ibu Neti Anselina Handoyo yang berulang tahun tanggal 21. Juga Saudari Adrienne Sefrida Pondaa yang berulang tahun tanggal 21. Juga anak Luciano Maynard Hanakin yang berulang tahun tanggal 21. Kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena mereka adalah milik Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka, supaya mereka makin mengenal Tuhan. Mereka tahu benar-benar firman Tuhan, mereka tahu benar-benar bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang diberikan oleh Bapa untuk kami semua, umatnya, orang yang percaya, dan menjadi kesaksian bagi dunia. Berkatilah seluruh hidup mereka, berikan kekuatan, kesehatan, berikan mereka damai, sejahtera, sukacita, melimpah dalam hidup mereka. Berkati pertumbuhan mereka yang masih anak-anak, berkati pekerjaan usaha yang mereka yang bekerja. Kami berdoa Tuhan Kau bukakan tingkap langit, curahkan berkat-Mu atas mereka semua.
Dan Engkau akan memelihara mereka, menjaga mereka. Seperti firman-Mu pada hari ini. Engkau menjaga, melindungi, dan memelihara semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan mereka keberhasilan. Karena itu berkatilah apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan dalam hikmat Tuhan. Agar melalui mereka banyak orang diberkati. Berkati secara pribadi, berkati bersama-sama dengan keluarga. Berkati dengan segala kelimpahan. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, diberkati, kita diberikan kekuatan yang baru dan semangat yang baru untuk kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak Ibu semua saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Bapak Ibu boleh dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar monitor kita masing-masing. Dan juga boleh datang ke gereja untuk memberikan kepada bendahara atau sekretariat yang ada di gereja. Dan kami semua jemaat majelis mengucapkan terima kasih untuk semua partisipasi dan dukungan kepada setiap jemaat yang mendukung untuk setiap pelayanan di gereja GMII Philadelphia Surabaya. Dan kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga yang mempunyai langit, bumi dan segala isinya. Kami sungguh bersyukur Tuhan sebab berkat-berkat Tuhan yang sudah Kau curahkan, yang sudah Kau berikan bagi setiap kami masing-masing Tuhan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau memberkati setiap usaha kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan untuk itu kami mau bersyukur Tuhan untuk semua berkat-Mu. Kami ingin memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan. Agar melalui persembahan ini, gereja kami juga boleh semakin berkembang, boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan dan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Berkatilah Tuhan setiap persembahan yang ada supaya dapat dikelola dengan baik. Dan semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu kita mengangkat pujian kita mau katakan Dialah segalanya. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, haleluya. Dicicip air madu yang manis. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengarkan boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Tanya jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memelihara kita sampai pada saat ini. Dan kita dipelihara oleh Tuhan, agar kita sebagai gereja Tuhan menjadi berkat satu dengan yang lain, bahkan menjadi berkat bagi dunia ini. Sekarang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita telah usai. Kiranya ibadah kita membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan Tuhan semakin memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.